Kok mungkin menjadi duka kita bersama juga kok, mungkin sempat ramai juga Koko yang termasuk yang mengangkat beliau juga di mata publik dan sekarang sudah berpulang, mungkin seperti apa? Perasaan gue sedih, bukan apa yang gue pikirkan dan gue harapkan. Gue ketemu Bang Ican itu harapannya gue bisa bantu beliau untuk ya pengobatan, kemudian ngasih kesempatan beliau mendapat keadilan, terus melihat beliau melanjutkan kehidupannya dan berdamai dengan keadaannya itu sih. Dan banyak dari follower gue yang bantu mengirimkan uang untuk beliau berobat. Jadi bukan hanya gue gitu, banyak sekali pihak, termasuk Novi juga waktu itu banyak sekali membantu beliau. Jadi saya pikir ini hal yang kita ya sangat berduka. Ada kejadian yang masih meninggalkan tanda tanya kan sekarang gitu. Tadi kan ngobrol dikit sama saudaranya. Ya, aku berharapnya Bang Ican udah tenang aja di sana, jangan lagi beliau menyimpan kesalahan atau apapun itu. Beliau bisa tenang di surga, Tuhan kasih tempat yang terbaik. Dan Koko juga menyempatkan hadir ke makam di kesibukan Koko juga, mungkin seperti itu. Ya sebenarnya kemarin tuh waktu tahu kejadiannya sekitar 1 hari yang lalu itu udah pengen langsung nyamperin, cuman memang kemarin tuh aku agak sulit untuk kontak ke pihak keluarga kan. Jadi aku cari jalur dulu, baru pas hari ini baru bisa dapat. Ini azan ya? Iya. Kita break dulu bentar. Bang. Oke, Bang, tapi ketika Abang tahu kabar duka ini kan sebelumnya kan banyak orang yang mengira bahwa ini adalah hoax, belum terbukti karena kan banyak yang belum ada yang share proses pemakaman almarhum. Gimana nih Bang mungkin mencari tahu itu? Ya, jadi aku kan diinfokan itu oleh beberapa pihak. Jadi aku juga ngecek ini sebenarnya meninggal beneran atau enggak. Tapi ternyata dipastikan sama pihak keluarga, akhirnya bisa dihubungi bahwa beliau memang meninggal dunia. Di situ baru akhirnya gue bisa posting kan di IG sama TikTok gue. Dan memang baru belakangan orang banyak tahu karena belum terliput sih sebenarnya. Cuman yang menjadi mengganjal itu ada indikasi kalau misalnya kematiannya itu ada dugaan perbuatan orang lain kan. Nah, semoga ini segera bisa selesai juga. Semua tergantung keluarga. Kalau keluarga masih pengen nerusin, ya berarti ini akan jadi isu baru, paling itu dong. Sudah ada obrolan kok mungkin dengan keluarga akan melapor ke pihak kepolisian atau seperti apa? Tadi ngobrol dikit, katanya mereka per besok mau lapor ke polisi mengenai ada dugaan kematian dari Ican ini. Nanti proses berikutnya mungkin dari keluarganya yang mungkin bisa menyampaikan. Koko sendiri melihat sosok dari Icang ini seperti apa sih kok semata Koko? Di mata saya Bang Icang itu adalah orang yang punya masa lalu, yang kemudian ingin memperbaiki masa lalunya dan kemudian ingin berdamai dengan keadaannya dan ikhlas menerima kondisi dia yang sangat parah. Itu yang membuat hati gue terketuk untuk juga memberikan ya tempat lah ya, maksudnya itu. Dan gue lihat Bang Icang ini bisa jadi inspirasi untuk banyak orang dengan kondisi yang buruk, kondisi yang sudah kehilangan 2 bola matanya, tapi beliau masih bisa tawakal ikhlas untuk menjalani itu dengan menjadi orang yang lebih baik. Kok ini kan ada beberapa kabar yang bisa dibilang tuh ada 2 persepsi ya. Ada yang menyebutkan bahwa almarhum sebelum kejadian itu habis melaksanakan sholat, dan ada beberapa informasi juga beliau mabuk. Gimana nih kok mendengar adanya berita yang simpang siur tersebut? Wah, saya kurang bisa menjawab itu karena saya belum tahu fakta sebenarnya ya. Cuman yang aku pribadi, kalau ada yang sudah mengalami hal kayak gini, salah satunya contoh Bang Ican, saya pikir yang positif aja.
karena biar urusan dosanya beliau bertanggungjawabkan nanti di akhirat kan. Cuma kita sebagai manusia harusnya kita mendoakan yang terbaik. Apapun itu narasi yang akhirnya ada, kita orang-orang yang positif harus mendoakan yang positif aja. Kalau memang akhirnya Bang Icang mungkin ada kesalahan atau ada kekurangan, kita maafkan lah. Beliau juga sudah berpulang. Oh, ada komunikasi mungkin sebelum almarhum berpulang? Oh nggak ada, aku nggak ada komunikasi sama sekali dari terakhir aku menyerahkan bantuan dari followerku sebesar 150 sekian ya, saya lupa. Itu terakhir kita komunikasi, 2 hari kemudian masih ada, sekitar 1 bulan kemudian ada, habis itu udah nggak ada. Kok melihat Bang Icang bisa dibilang tuh sampai akhir hayatnya ini banyak menebar kebaikan seperti udah mulai rajin sholat dan juga mengisi beberapa kajian yang kita ketahuin ya. Mungkin seperti apa sih kok kalau Koko sendiri mengenal sosok beliau? Ya, saya melihat ya seperti tadi, sosok beliau adalah sosok yang ingin bertobat, ingin memperbaiki diri. Tapi mungkin keluarganya yang lebih tahu kan, keluarganya yang bareng terus. Kalau aku lihatnya hanya sebatas itu, dan aku lihat dia komit gitu sejauh ini ya. Tapi kalau masalah narasi-narasi lain yang bertentangan dengan itu aku nggak tahu. Yang aku lihat ini orang pengen memperbaiki diri, bahkan hidupnya tuh kalau istilahnya udah mulai hijrah ke jalan yang baik, hanya sebatas itu. Kok udah Mungkin sempat boleh di flashback sedikit Pak, dulu mungkin sebelum Bang Icang pada akhirnya Koko undang gitu, mungkin apa sih yang tergerak dari Koko dan tahu dari siapa dan seperti apa, mungkin kita flashback lagi Pak. Jadi awalnya itu kan Bang Icang itu saya dikabari oleh Novi, yang mana saya ngecek kondisinya Bang Icang itu memang sudah banyak sekali orang-orang yang turun tangan untuk membantu. Tapi saat itu beliau perlu biaya. Jadi saya coba untuk ngasih porsian saya dengan platform yang saya punya untuk membantu beliau dengan biaya beliau, hanya sebatas itu saja. Setelah itu saya melihat kalau beliau ini memang orang yang kondisinya tragis dan harus hidup dengan 2 bola mata yang sudah tidak ada, dan dia harus melanjutkan hidup. Dia punya anak, dia punya tanggungan. Ya, saya hanya memposisikan diri kalau bisa meringankan. Saya nggak kepengen ngambil porsi yang lebih jauh. Tapi udah komunikasi juga dengan istrinya? Sama istrinya belum. Karena waktu saya pertama kali ketemu beliau tuh bersama saudaranya, adiknya cewek kalau nggak salah. Jadi aku sama istrinya nggak terlalu kenal. Kok ini kan bisa dibilang anak almarhum masih pada kecil-kecil kok. Sempat ngerasa sedih nggak sih kok, apalagi melihat seorang anak yang kehilangan figur ayah saat ini? Ya pasti itu bukan hal yang mudah buat anak-anaknya, keluarganya. Sedih itu udah pastilah, kita ngelihat anak-anaknya kehilangan bapaknya, siapa yang nggak sedih? Ya paling nggak bisa saling menguatkan, hidup harus terus berjalan. Kita sebagai netizen jangan lagi memperkeruh suasana ya dengan udah nggak adanya Mas Icang, sudahlah, segala aib-aibnya nggak usah lah lagi dicerita-cerita. Kalau memang itu berhubungan dengan kriminal ya beda ya gitu. Kalau memang sudah selesai cukup lah, biar tidak menambah beban. Tapi ada kata-kata Bang Icang sendiri yang apa masih diingat sama orang mungkin yang sangat mengena Kata-kata yang mungkin. pada saat gue ngasih bantuan Bang Icang itu, saya ingat banget dia nggak minta, terus dia juga nggak ngerepotin. Bahkan setelah saya dengar bantuan itu sudah digunakan, beliau juga nggak pernah datang lagi untuk mengemis atau meminta-minta gitu, nggak pernah. Beliau bilang sama saya, Bang, saya merasa abang ini sudah banyak bantu, saya ingin ucapin terima kasih banyak. Apa yang saya terima ini apapun itu saya sudah syukuri abang gitu. Ada orang kayak abang yang bantu aja, saya sudah terima kasih banyak. Itu yang saya ingat sih. Kok kalau keluarga mau menempuh jalur hukum akan
kasih bantuan mungkin support. Kalau udah jalur hukum ya, kalau di jalur hukum biarkan polisi bekerja. Kalau memang ada butuh bantuan dari sisi media, kan posisi saya dan kalian juga kan media, ya kita coba bantu itu bantu. Tapi kok mungkin kemarin kan sempat kita ngobrol juga sama Ustadz Dery, katanya Ustadz Dery kan langsung melihat waktu pas wafat, katanya wajahnya tuh berseri-seri pas wafat, yang meninggal gitu. Terus juga tatonya sudah mulai memudar gitu loh, katanya dari wajahnya. Mungkin pandangan dari Koko seperti apa melihat? Saya kurang tahu ya, kalau yang saya tahu itu kan biasanya itu menggambarkan orang yang sudah tenang, orang yang perginya tuh bagus, diterima lah di sisi Tuhan ibaratnya. Ya semoga begitu, itu harapan kita, karena Ustadz Dery pasti lebih paham ya secara ilmu keagamaan. Kalau saya pribadi sih saya senang banget kalau kemudian itu memang menandakan bahwa Mas Icang diterima di sisi Tuhan. Amin. Tapi mungkin kan Koko juga suka mengangkat orang-orang yang mungkin bisa dikatakan terpinggirkan dalam kasus-kasus seperti itu. Kenapa sih Koko tergerak untuk mengajak salah satunya Icang dan teman-teman lainnya untuk di podcast, untuk diviralkan secara positif gitu? Jadi aku selalu melihat kalau misalnya posisiku tuh apa yang bisa membantu, karena setiap usahaku pun untuk membantu belum tentu orang melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Aku sih nggak terlalu fokus untuk mencari validasi kebaikan buat diriku, karena aku tahu kebaikan apapun yang aku lakukan tidak akan pernah cukup. Tuhan yang tahu. Tapi aku selalu melihat ketika ada di mana porsiku sebagai media dengan apa yang Tuhan kasih buat saya bisa bantu orang, kenapa tidak? Itu dulu deh. Karena satu kebaikan itu buat aku penting sekali yang bisa aku kasih buat orang lain kalau aku mampu. Walaupun mungkin orang nggak sependapat dengan beberapa contoh podcast-podcastku yang lain, yang mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa ini too much, mungkin nggak perlu di-up dan lain-lain. Ada yang merasa wah yang ini yang harus di-up, yang ini nih yang benar. Aku bisa terima kontroversi itu, karena buat aku ini kan semua masyarakat yang akhirnya menilai, bukan aku. Aku hanya punya peran, ya aku coba milah-milah gitu. Yang mana yang kira-kira masyarakat nggak mau, ya coba kita kurangi. Tapi kan jangan sampai menghilangkan usaha untuk membantu orang, karena niatku tuh selalu membantu. Karena aku tuh udah untung, dapat AdSense, ya, dapat keuntungan ya. Ngapain lagi aku pikir keuntungannya? Itu kan sudah otomatis. Tapi kan yang aku ingin lakukan adalah lebih daripada dapat cuan kalau istilah orang. Apa yang bisa aku kasih sebagai bentuk terima kasih aku sama Tuhan yang sudah pernah nolong aku kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Karena aku nggak bisa tolong semua. Ya aku harus pilih-pilih lah. Makanya aku selalu memberikan solusi kalau ada konflik. Biasanya aku tuh main di bawah radar, menghubungi setiap pihak. Kalian nggak mau selesaiin baik-baik ya? Tapi itu akhirnya membuat aku terkesan ikut campur. Makanya aku serba salah kadang-kadang posisinya. Jadi ya harus terima resiko Denny. Siap untuk dihujat. Makanya saya selalu bilang saya siap salah. Tapi kok ketika mengundang orang misalnya dari berbagai kalangan, sempat kayak melihat diri sendiri juga nggak sih kok dari perjuangan mereka dalam diri Koko? Iya pasti. Setiap orang-orang yang datang ke saya dengan segala keresahannya, pasti ada perwakilan dari diri saya yang juga pernah ngalamin. Begitu juga penonton. Tapi kadang-kadang saya harus bijak sih untuk melihat itu dengan clear, supaya saya jangan melihatnya satu arah doang. Karena setiap orang bernarasi ketika datang ke saya. Semua merasa dirinya ya posisinya itu tersakiti, terzolimi. Dua belah pihak ini, jadi saya harus clear ngelihatnya. Makanya saya selalu membuka pintu untuk dua belah pihak. Tapi kadang-kadang ada yang pihak satu nggak mau. Kita sudah hubungi, tapi terkesannya kita yang tidak mau ngasih kesempatan. Itu serba salah kan. Cuman aku selalu merasa bahwa itu konsekuensi, itu resiko ini. Jalan terus, selama niatmu baik, Tuhan pasti lihat baik. Dan mau apapun orang kata tentang kamu yang buruk-buruk, kalau memang kamu itu tujuannya baik, pasti di endingnya nanti orang akan melihat semua itu, buah-buahnya seperti apa. Oke. Kok mungkin terakhir kok mungkin ada yang ingin Koko sampaikan nggak di sini untuk keluarga yang ditinggalkan? Mungkin doa juga buat pemirsa. Untuk keluarga Bang Mas Icang,
Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya pribadi Denny Sumargo mendoakan Mas Icang semoga diberikan tempat yang terbaik, keluarga juga diberikan kekuatan. Saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk mendoakan Mas Icang dan keluarganya walaupun tidak kenal, itu bisa jadi amal zariah untuk kita semua. Semoga lewat doa ini Mas Icang diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan.